Perang antara Iran dan Israel resmi berakhir setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan gencatan senjata total pada Senin sore waktu Washington atau Selasa subuh 24 Juni 2025 waktu Indonesia. Konflik ini dipicu oleh serangan udara besar-besaran yang dilancarkan Angkatan Udara Israel pada Jumat 13 Juni 2025. Serangan tersebut menargetkan fasilitas nuklir milik Iran dalam sebuah operasi yang diberi nama Sandi Rising Lion. Menanggapi serangan itu, Iran meluncurkan sejumlah drone kamikaze diikuti dengan rentetan rudal balistik ke berbagai wilayah strategis Israel. Balasan tersebut diberi nama Sandi True Promise 3 dan menjadi puncak dari eskalasi militer selama 12 hari. Israel menunjukkan dominasinya di udara dengan kemampuan menjangkau wilayah dalam negeri Iran melalui serangan presisi selama operasi berlangsung. Sebaliknya, Iran membalas dengan kekuatan rudal balistik dan drone kamikaze yang mampu menghantam berbagai kota strategis di Israel. Mengetahui nama dan jenis senjata yang digunakan oleh kedua belah pihak akan memberikan gambaran seberapa dahsyat dan modern perang ini berlangsung. Oleh karena itu, dalam video ini kami akan menampilkan berbagai jenis senjata yang digunakan oleh Iran dan Israel selama operasi berlangsung. Perlu dicatat bahwa tidak semua senjata yang digunakan dipublikasikan secara resmi atau disebutkan secara spesifik di media. Meski demikian, kami akan mencoba menjelaskan berdasarkan hasil analisis dari sumber-sumber terpercaya serta identifikasi visual yang diperoleh dari gambar dan video yang beredar di ruang publik. Tentu saja dari sumber-sumber yang telah diverifikasi. Kita mulai dari pihak Israel. Selama operasi militer berlangsung, Israel mengerahkan sejumlah jet tempur andalannya seperti F-35I Adir, F-16I Sufa, dan F-15I Ram. Berdasarkan identifikasi visual dari gambar dan video yang dirilis secara resmi oleh IDF, beberapa dari pesawat ini terlihat membawa senjata udara ke darat berpresisi tinggi, seperti bom GBU-32 JDAM, Spice 1000 atau 2000, serta rudal Popeye. Selain kekuatan udara konvensional, Israel juga dilaporkan menggunakan drone quadcopter dan rudal anti-tank Spike untuk menghantam lokasi peluncuran rudal dan sistem pertahanan udara milik Iran langsung dari dalam wilayah Iran itu sendiri. Senjata pertama yang digunakan adalah JDAM atau Joint Direct Attack Munition. Mengutip dari military.com, JDAM merupakan perangkat ekor pemandu yang mengubah bom konvensional jatuh bebas menjadi amunisi pintar berpresisi tinggi yang tetap akurat meski dalam kondisi cuaca buruk. JDAM biasanya menggunakan hulu ledak dari keluarga bom MK82, MK83 atau MK84 dengan bobot mulai dari 500 hingga 2000 pon tergantung varian. Sistem pemandunya berbasis INS yang didukung GPS, memungkinkan JDAM menghantam target tetap maupun bergerak dengan akurasi tinggi. Berdasarkan visual resmi dari IDF, beberapa jet tempur Israel tampak menggotong GBU-32 JDAM dengan hulu ledak BLU-110 atau MK83 selama operasi militer terhadap Iran. Senjata kedua yang digunakan adalah dari keluarga Spice, singkatan dari Smart, Precise Impact, and Cost Effective. Dikutip dari Global Security, Spice merupakan sistem senjata udara ke darat berpemandu presisi tinggi buatan Israel yang dirancang untuk tetap akurat bahkan dalam kondisi tanpa sinyal GPS. Sistem ini memungkinkan peluncuran dari jarak jauh secara otonom dengan akurasi tinggi dan efektivitas biaya. Dalam beberapa visual yang beredar, jet tempur Israel tampak membawa kedua jenis amunisi canggih ini selama operasi di Iran. Senjata ketiga yang digunakan adalah rudal Popeye, sebuah rudal udara ke permukaan buatan Israel. Dikutip dari Center for Strategic and International Studies atau CSIS, Popeye dikembangkan pada awal 1980-an dan memiliki jangkauan operasional antara 75 hingga 100 km. Rudal ini mampu membawa hulu ledak seberat 350 kg dengan tingkat akurasi tinggi hingga radius 3 meter dari target. Saat ini, terdapat setidaknya 5 varian dari rudal Popeye, yaitu Popeye 1, Popeye 2, AGM-142A hingga F, Crystal Maze, dan Popeye Turbo. Varian Popeye Turbo dilaporkan memiliki kemampuan untuk membawa muatan nuklir. Sistem pemandu rudal ini menggunakan navigasi inersia yang dilengkapi dengan sensor pencitraan inframerah atau kamera TV untuk panduan presisi tinggi.
Senjata keempat adalah rudal Spike, yaitu rudal anti-tank berpemandu presisi tinggi buatan Israel. Rudal ini menggunakan sistem pemandu elektro-optik yang didukung oleh serat optik sehingga memungkinkan mode fire and forget maupun fire and update tergantung varian yang digunakan. Dengan ukuran yang ringkas dan bobot relatif ringan, Spike dapat dioperasikan oleh 1 atau 2 personel di medan tempur. Dalam konflik antara Israel dan Iran, rudal Spike dilaporkan digunakan oleh pasukan khusus Israel termasuk unit Mossad untuk menetralisir sistem pertahanan udara dan kendaraan peluncur rudal milik Iran secara presisi. Senjata terakhir yang digunakan adalah drone quadcopter. Quadcopter adalah jenis pesawat tanpa awak atau UAV kecil dengan 4 baling-baling yang pada awalnya banyak digunakan untuk keperluan komersial dan sipil. Namun, dalam konteks militer, perangkat ini dimodifikasi dengan membawa muatan peledak dan berfungsi sebagai drone kamikaze. Dikutip dari kantor berita Iran, IRNA, Israel dilaporkan menggunakan quadcopter yang telah dimodifikasi untuk menyerang sejumlah target penting di Iran, termasuk fasilitas radar. Uniknya, dalam perang ini, quadcopter tersebut diduga dirakit secara lokal di dalam wilayah Iran. Komponen dan perangkat pendukungnya diselundupkan terlebih dahulu oleh agen intelijen Israel sebelum serangan dimulai pada 13 Juni 2025. Selain senjata yang telah disebutkan sebelumnya, jet tempur Israel juga terlihat membawa beberapa rudal udara ke udara seperti Python, Amram, dan Sparrow. Namun, hingga saat ini belum ada konfirmasi visual mengenai apakah rudal-rudal tersebut benar-benar digunakan dalam pertempuran. Selanjutnya, kita beralih ke serangan balasan dari Iran. Di awal konflik, Iran langsung meluncurkan lebih dari 100 drone kamikaze ke wilayah Israel sebagai respon atas serangan udara sebelumnya. Serangan itu disusul dengan gelombang rudal balistik berskala besar yang menghantam sejumlah titik strategis. Mengutip laporan The Times of Israel, sepanjang perang yang berlangsung selama 12 hari, Iran dilaporkan telah menembakkan sekitar 500 rudal balistik dan meluncurkan lebih dari 1.100 pesawat tak berawak ke wilayah Israel. Menurut laporan kantor berita Iran, IRNA, negara tersebut telah mengerahkan sejumlah rudal supersonik dan hipersonik yang mampu menjangkau seluruh wilayah Israel. Jarak antara Iran dan Israel berkisar antara 1.300 hingga 1.500 km. Selama perang berlangsung, Iran disebut menggunakan berbagai jenis rudal balistik seperti Qasem Basir, Sejil, Khaybar Shekan, Emad, Gard, dan Khorramshahr. Selain itu, Iran juga mengerahkan drone kamikaze seperti Aras-2 dan Shahed-136 yang dikenal dengan jangkauan jauh dan efektivitas dalam serangan asimetris. Rudal pertama yang digunakan Iran adalah Qasem Basir, sebuah rudal balistik jarak menengah atau medium range ballistic missile. Dikutip dari Center for Strategic and International Studies atau CSIS, Qasem Basir dinamai untuk menghormati Jenderal Qasem Soleimani. Rudal ini merupakan penerus dari Shahid Qasem dan pertama kali diperkenalkan pada tahun 2020. Dengan jangkauan hingga 1.200 km, Qasem Basir menggunakan motor berbahan bakar padat 2 tahap yang memungkinkan peluncuran cepat dan penyimpanan yang lebih efisien. Rudal ini membawa hulu ledak seberat 500 kg. Sistem pemandunya menggabungkan sensor inframerah elektrooptik dan navigasi inersia sehingga dapat mengenali target pada fase akhir tanpa bergantung pada GPS. Selain itu, rudal ini dilengkapi dengan kendaraan luncur manuver atau MRV yang dapat melakukan manuver mengelak dalam kecepatan tinggi sehingga meningkatkan kemampuannya untuk menghindari intersepsi. Rudal kedua adalah Sejil, sebuah rudal balistik jarak menengah 2 tahap berbahan bakar padat yang dirancang dan diproduksi secara mandiri oleh Iran. Rudal ini memiliki panjang sekitar 18 meter, diameter 1,25 meter, dan berat peluncuran mencapai 23.600 kg. Sejil mampu membawa hulu ledak seberat 700 kg dan memiliki jangkauan operasional hingga 2.000 km. Diperkirakan, rudal ini membawa hulu ledak konvensional jenis high explosive. Sejil juga mampu melakukan manuver di seluruh fase penerbangan, menjadikannya sulit untuk dicegat oleh sistem pertahanan udara konvensional. Rudal ketiga yang digunakan Iran adalah Khaybar Shekan, sebuah rudal balistik jarak menengah berbahan bakar padat generasi ketiga. Rudal ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2022 dengan panjang sekitar 11,4 meter dan jangkauan tembak hingga 1.450 km.
Keibar Second memiliki tingkat akurasi tinggi berkat sistem pemandu berbasis satelit serta dilengkapi dengan hulu ledak yang dapat bermanuver guna meningkatkan presisi saat mendekati target. Rudal keempat adalah Khorramshahr, sebuah rudal balistik jarak menengah berbahan bakar cair yang dikembangkan oleh Iran. Rudal ini memiliki panjang sekitar 13 meter, diameter badan antara 1,5 hingga 2 meter, dan berat peluncuran yang diperkirakan mencapai 19.000 hingga 26.000 kg. Menurut pernyataan pejabat Iran, Khorramshahr memiliki jangkauan hingga 2.000 km dan mampu membawa beberapa hulu ledak dengan total muatan hingga 1.800 kg, termasuk jenis submunition. Untuk sistem navigasinya, rudal ini menggunakan panduan inersia guna mengarahkan lintasan menuju target secara mandiri. Rudal kelima adalah EMAD, sebuah rudal balistik jarak menengah berbahan bakar cair. Rudal ini memiliki jangkauan hingga 1.700 km dan mampu membawa hulu ledak seberat 750 kg. EMAD memiliki panjang sekitar 15,5 meter, berat peluncuran 1.750 kg, serta tingkat akurasi tinggi dengan nilai CAP sekitar 50 meter. Rudal keenam adalah GARD, rudal balistik jarak menengah dengan kombinasi dua tahap propelan. Tahap pertama berbahan bakar cair dan tahap kedua berbahan bakar padat. Rudal ini diproduksi dalam 3 varian, yaitu GARD-S dengan jangkauan 1.350 km, GARD-H dengan jangkauan 1.650 km, dan GARD-F dengan jangkauan 1.950 km. Panjang rudal ini berkisar antara 15,86 hingga 16,58 meter dengan diameter badan 1,25 meter dan berat peluncuran antara 15 hingga 17,5 ton. GARD mampu membawa hulu ledak seberat 750 kg dan menjadi salah satu andalan Iran dalam kategori rudal strategis jarak menengah. Itulah beberapa jenis rudal utama yang digunakan Iran selama konflik. Kita beralih ke senjata nirawak, yaitu drone kamikaze Shahed 136 dan Aras-2 yang juga menjadi bagian penting dalam strategi serangan Iran. Shahed 136 dikembangkan oleh HESA adalah drone kamikaze tipe loitering munition yang dirancang untuk berpatroli di udara sebelum menghantam target secara otomatis. Bentuknya menyerupai sayap terbang dengan ujung berbentuk sirip pagar. Lebarnya sekitar 3,5 meter dan panjang bodi sekitar 2,5 meter. Bagian depan drone membawa hulu ledak seberat 200 kg dan sistem optik untuk panduan serangan presisi. Tenaganya berasal dari mesin piston di bagian belakang, sementara peluncurannya dibantu oleh roket dorong. Kecepatan maksimumnya diperkirakan mencapai 185 km per jam. Selanjutnya adalah Aras-2, drone kamikaze yang lebih besar dan lebih kuat dibandingkan Shahed 136. Drone ini diperkirakan memiliki panjang 4,5 meter dengan bentang sayap antara 3,5 hingga 4 meter, serta jangkauan operasionalnya antara 1.400 hingga 2.000 km. Aras-2 membawa hulu ledak yang lebih besar dan diklaim mampu mengidentifikasi dan mengejar targetnya secara otonom sebelum menyerang, menjadikannya salah satu UAV kamikaze paling canggih dalam inventaris militer Iran. Itulah beberapa jenis senjata yang digunakan oleh kedua negara dalam konflik yang berlangsung selama 12 hari. Perlu kami tegaskan kembali, seluruh informasi yang disampaikan dalam video ini berdasarkan hasil analisis dari sumber-sumber terpercaya serta identifikasi visual yang diperoleh dari gambar dan video yang beredar di ruang publik. Dalam dunia militer, dengan berbagai alasan strategis, tidak semua spesifikasi senjata dipublikasikan secara terbuka. Oleh karena itu, sebagian data mungkin tidak tersedia secara lengkap bagi masyarakat umum. Terima kasih dan sampai jumpa.